Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam konstitusi. Perkenalkan, kami dari 20 HTN 1 dalam hal ini kelompok 4 yang akan memaparkan materi terkait dengan perwakafan tanah milik. Untuk itu merujuk pada regulasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Atifa selaku pemateri pertama. Saya Kasmiranti selaku pemateri kedua. Dan saya sebagai pemateri ketiga atas nama Sulhan Rajab. Dan saya sebagai pemateri terakhir atas nama Nurul Fadilah. Untuk itu teman-teman, selamat menyimak video dari kami. Sejak wakaf di Indonesia sejatinya telah ada sejak Islam masuk Nusantara. Kemudian berkembang pesat seiring dengan perkembangan Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, antara lain Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Ini terjadi sekitar abad 14 sampai dengan 15 Masehi. Di Tanah Jawa, perkembangan wakaf sangat erat dengan peran Wali Songo, para wali penyebar Islam yang berjumlah 9 orang ini semuanya mempunyai masjid dan pesantren. Tempat ini dijadikan sebagai wahana penempa ilmu agama. Untuk menyebarkan Islam di lingkungan istana atau kesultanan, salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan cara mendirikan masjid dan pesantren di atas tanah wakaf. Mulanya, tanah tersebut memang tanah milik, tapi kemudian diwakafkan untuk dijadikan tempat pembelajaran agama Islam. Pola inilah yang diantaranya dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, yang kemudian diikuti oleh tokoh Wali Songo lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masjid dan pesantren adalah termasuk benih pertama perkembangan perwakafan di Indonesia. Kalau ditelisik lebih jauh, tradisi wakaf ini sejatinya telah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adat di seluruh Nusantara. Meskipun bukan istilah wakaf yang digunakan, tapi pada praktiknya tak jauh berbeda, yaitu menjaga keutuhan pokok tanah dan hasil pengelolaannya didistribusikan untuk kepentingan umum. Di Indonesia, sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, terdapat beberapa permasalahan atau peristiwa yang ada terkait urusan wakaf di Indonesia. Di antaranya yang pertama, belum adanya aturan administrasi perwakafan tanah yang baku. Akibatnya banyak tanah wakaf yang bersertifikat hak milik, sebab wakaf hanya dilakukan dengan cara ikrar lisan saja. Karenanya, sering juga terjadi perebutan antara ahli waris dengan nazir. Konflik semacam ini kebanyakan dimenangkan oleh ahli waris, sebab nazir tidak mempunyai bukti wakaf secara tertulis dari wakif. Mengutip pendapat Muhammad Daud Ali bahwasanya pada saat itu memang tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan. Akibatnya, banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keberadaannya. Bahkan ada di antaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus nazir wakaf bersangkutan. Yang kedua, belum adanya pedoman pengelolaan tanah-tanah wakaf. Saat itu, tanah wakaf dikelola secara tidak teratur dan tidak terkendalikan. Akibatnya, sering terjadi penyalahgunaan wakaf. Kondisi demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktek perwakafan di Indonesia. Yang ketiga, ada banyak hal yang perlu diatur dalam perwakafan tanah, tapi tidak ada instrumen hukum yang mendukung. Hal ini memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf. Misalnya, tukar guling tanah wakaf, perubahan peruntukan, pergantian nazir, dan lain sebagainya. Karena tidak adanya aturan yang detail semacam itu, maka perwakafan tanah pun berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi nazir, dengan tanpa ada panduan yang jelas dari pemerintah. Inilah yang juga turut menyebabkan ruwetnya perwakafan tanah saat itu di Indonesia. Nah, agar berbagai masalah tersebut dapat teratasi dengan baik, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, di mana peraturan pemerintah ini mengatur berbagai hal terkait dengan seluk-beluk perwakafan tanah. Di antaranya adalah tentang unsur dan syarat wakaf serta kewajiban nazir. Tanah
sebagai objek perwakafan diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agrarian yang dinyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 55. Nah, dari ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, maka dapat diketahui bahwa untuk melindungi perwakafan tanah milik yang selama ini telah berlangsung, diperlukan adanya suatu peraturan perwakafan tanah milik sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan dan perlindungan hukum. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pokok Agraria pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketentuan yang Maha Esa. Dan di mana dalam pasal 49 ayat 3 bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Atas dasar ketentuan tersebut, maka segera disusun dan disahkan pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Nah, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 segera disahkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang dimana yang pertama yaitu bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna mengembangkan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua bahwa peraturan perundang-undangan ini ada sampai sekarang ini yang dimana diatur pada perwakafan tanah milik. Selain ini belum memenuhi kebutuhan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Maka dengan dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 17 Mei 1977, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Menurut Dawam Raharjo, kelembagaan serupa wakaf telah eksis sebelum Islam tersebar di Nusantara. Akar tetap mulai menonjol pada abad ke-19 Masehi yang ditandai oleh perkembangan madrasah dan pesantren khususnya di Sumatera, Jawa, bahkan sering perubahan zaman angka pertumbuhan madrasah di mana pada pesantren semakin tinggi. Tersebut merupakan pertanda bahwa filantropi Islam telah lama diprakardai di Indonesia. Aturan tentang perwakafan di Indonesia pertama kali diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, di mana aturan ini memuat mengenai unsur dan syarat wakaf serta kewajiban nasir. Aturan terkait tanah wakaf ini diperkuat dengan dibentuknya regulasi terbaru tentang wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana di dalam UU ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang wakaf itu sendiri. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa wakaf di Indonesia itu berdasarkan dengan syariah, di mana pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Selanjutnya, pada pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf. Kemudian regulasi ini kembali diperbarui ke Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan penjelasannya tentang wakaf yang merupakan regulasi terbaru tentang wakaf saat ini. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang
berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan itu fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari pembuatan regulasi tersebut, menimbang bahwa poin A, wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian, yang menjadi tujuan dalam poin kedua adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya mengatur tentang perwakafan tanah milik. Selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Untuk itu, dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 hadir akan tujuan tersebut, sehingga umat Islam dapat mengetahui secara jelas dan pasti akan perwakafan tanah milik dengan adanya penjelasan yang lebih jelas terkait dengan tata cara perwakafan. Kemudian, saya akan menjelaskan materi tambahan terkait dengan tata cara perwakafan dan pendaftarannya yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang pertama adalah tata cara pendaftaran wakaf, yakni yang pertama, setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada Bupati, Wali Kota Madya, Kepala Daerah, Kepala Subdirektorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Kemudian yang kedua, Bupati, Wali Kota Madya, Kepala Daerah, Kepala Subdirektorat Agraria setempat setelah menerima permohonan tersebut mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada bukti tanah dan sertifikatnya. Kemudian yang ketiga, jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan yang dimaksudkan dalam poin kedua tadi yang saya jelaskan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. Kemudian, Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam poin kedua dan ketiga yang saya telah jelaskan. Kemudian, setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti yang dimaksud tadi, maka nazir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara perwakafan tanah milik yang diatur dalam regulasi tersebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977. Yang pertama, pihak yang hendak mewakafkan tanah diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Kemudian yang kedua, pejabat pembuat akta ikrar wakaf seperti yang dimaksudkan tadi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Kemudian yang ketiga, isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Kemudian yang keempat, pelaksanaan dari ikrar tersebut, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian yang kelima, dalam pelaksanaan ikrar tersebut seperti yang dimaksudkan, maka pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada pejabat tersebut yang berupa surat-surat seperti sertifikat hak milik, kemudian tanda bukti pemilikan tanah, kemudian yang ketiga surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan tentang kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa. Kemudian menyertakan pula surat keterangan pendaftaran tanah, kemudian izin dari Bupati, Wali Kota Madya atau Kepala Daerah Direktorat Agraria setempat. Ya baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.